klasik maupun yang kontemporer. Mengkritik Ibnu Taimiyah. Bukan mazhab Sunni Ibnu Taimiyah itu dalam akidah. Kalau mau jujur, mazhabnya kalau kata Syekh Anas Syarfawi itu Karramiyun. Mana pernah mendengar mazhab Karramiyah? Karramiyah itu Muhammad bin Karam. Itu seorang mujassim. Akidahnya itu tajsib Ibnu Taimiyah. Bener gak itu? Jangan fitnah doang. Oke, sekarang kita pembuktian. Tahapan pembuktian. Kalau ada salafi di sini satu enak aja ya. Tuh kan? Baru panas. Kalau begini mah dingin, ya enggak? Ada salafi di samping sih. Tapi salafi yang terdidik ya. Siapa yang sekarang ini merasa ringan tintanya untuk menuliskan sejarah yang paling pahit yang menimpa umat Islam? Inilah yang juga pernah dikatakan oleh sang penyair. Ketika 3 juta umat Islam diusir dari Andalusia, limisli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fi qalbi islamu wa imanu. Demikianlah hati luluh lantah mendengarkan cerita ketika hati ada iman dan Islamnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya mengangkat tema Ibnu Taimiyah difitnah? Walaupun beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala
semoga Allah letakkan di jannatun fasih, dan Allah letakkan di tempat manzilah yang tinggi. Tapi musuh-musuh hak, musuh-musuh kebenaran tidak mau melepaskan Ibnu Taimiyah sebagai sasaran fitnah. Bahkan orang-orang mughridun, muqallidun menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai tokoh aliran sesat. Contoh sangat faktual buku yang diajarkan di pesantren yang tempat saya belajar dulu. Ada buku tulisan salah seorang kiai saya, usul fikih. Di akhirnya ada peringatan-peringatan tentang tokoh-tokoh dan aliran sesat. Yang pertama, Ibnu Taimiyah tokoh Khawarij, Ibnu Qayyim tokoh Rafidah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab tokoh Wahabi. Ini sangat menyedihkan. Makanya betul yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Abdul Bar As-Subki, tidaklah ada orang yang menghujat dan mencela Ibnu Taimiyah kecuali dua, imma jahilun aw sahibu hawa. Orang tersebut bodoh terhadap Ibnu Taimiyah, tidak mengerti siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya membeu terhadap orang yang mencela, menghujat. Dan yang kedua, sahibu hawa, yaitu sahibu bid'atin, yang dengan kebid'ahannya mata hatinya gelap untuk meneliti, menilai dan mengambil dan mengatakan mana yang hak, dan tidak pernah berusaha untuk mengatakan mana kalimatul haq. Bahkan mereka membabi buta di dalam menilainya. Dan masih segar diingatan kita semua, di Indonesia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih dijadikan sebagai sasaran antara gharadan fit ta'ni wasyatmi, di dalam mencela dan menghujat. Bahkan dicematkan pada beliau sebagai tokoh aliran sesat. Di dalam buku-buku bantahan mereka, baik itu yang kecil, yang sedang, yang besar, baik ditulis oleh tokoh mereka yang kurang dikenal atau tidak dikenal, apun terkenal, semuanya hampir membeo mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tokoh aliran sesat, tanpa membaca, tanpa merenungkan. Sehingga hadirin sekalian, pada saat saya masuk ke Ma'hadil Ulumil Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, pesan utama guru-guru saya, hati-hati terhadap pemikiran aliran sesat yang diusung oleh Ibnu Taimiyah. Dan mereka ketika mendengarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telinga mereka lebih panas ketimbang mendengarkan George Bush, mendengarkan tokoh-tokoh sesat dari kalangan non-muslim. Bahkan ada salah seorang non-muslim kunjungan ke pesantren, tangannya dicium. Maka orang seperti ini persis seperti orang yang datang kepada Iyas ibnu Muawiyah lalu menghibah salah seorang muslim. Setelah itu Iyas ibnu Muawiyah mengatakan, apakah kamu pernah berperang dengan Romawi? Dia menjawab belum.
apakah kamu sudah pernah berperang dengan Persia? Dia mengatakan belum. Bagaimana sekarang orang Persia, Romawi selamat dari lisan dan tangan kamu, sementara saudara muslim kamu, apalagi ulama, tidak selamat dari lisan kamu? Makanya Ibnu Asakir mengatakan, inna luhumal ulama'i masmumatun wa 'adatullahi 'ala muntakisihi ma'lumatun. Sesungguhnya darah daging ulama itu beracun, dan permusuhan Allah terhadap orang yang mencelanya sangat jelas. Ikhwan, kalau sekarang kita menghibah, menggosip, atau mungkin mencela orang biasa saja, dosanya dikatakan oleh Allah, ayakula ahadukum wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makan daging bangkai teman sendiri, apalagi ulama. Nas'alullah al-afiyah. Inilah yang mendorong saya, bahkan di saat-saat gencarnya kampanye mencari suara dan mencari pengikut, saat-saat menjelang pemilihan umum, di antara mereka menjadikan Syekhul Islam sebagai alat untuk menampatkan, untuk meraih, untuk mengenjot suara mereka. Nasallallahu alaihi. Ini tujuan juga kita bahas. Insyaallah nanti kasetnya kita kasih ke mereka, atau mudah-mudahan ada yang mendengar. Ya. Sebetulnya siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Insyaallah kita akan bahas tuntas, detail. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini akan memberikan satu gambaran jelas siapa sebetulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan perannya, serta ketokohannya, keadilannya, keberaniannya, kepahlawanannya, keilmuannya, kepakarannya, kezuhudannya, kewaraannya, bahkan keberanian jihadnya, bahkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Tidak kalah pentingnya bagaimana tatbik beliau terhadap Alkitab wa Sunnah. Ini semuanya kita bisa akan mendapatkan figur. Dan yang terakhir, kenapa kita bahas buku ini? Karena saat ini hadirin sekalian, kita hidup pada zaman krisis figur. Kalau seandainya ada orang yang sekarang ditampilkan di media sebagai tokoh, ternyata mereka lebih layak untuk menjadi tokoh sesat daripada panutan kebenaran. Kalau seandainya ada orang yang menampilkan dirinya sebagai ahlul haq, itu pun dimusuhi, dikucilkan, sehingga timpang tindih, dan sehingga orang bingung. Makanya kita butuh sosok, ya, sosok yang tampil menjadi panutan kita. Karena pada akhirnya hadirin sekalian, seorang muslim tidak pernah memperdulikan apakah tokoh itu hidup atau mati. Yang paling penting adalah ajarannya, yang paling penting adalah pemikirannya, yang paling penting adalah ilmunya. Kalau orangnya mati tapi ilmunya hidup, masya Allah, seakan dia masih di tengah kita. Tapi kalau sekarang orangnya hidup tapi ilmunya mati, itu namanya ini apa, bangkai sebelum dikubur. Dan dia itu sudah kuburan berjalan di atas bumi, nggak ada manfaatnya. Makanya kisah para rasul, para nabi, walaupun jasad-jasad mereka sudah dikubur dan mereka sudah hidup di alam kubur, tapi subhanallah ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan dalam kisah mereka ada suri tauladan, kisah ibrah yang bagus, yang dalam. Ini semuanya memberikan pelajaran kita bahwa orang soleh, orang baik selalu harus kita hadirkan di tengah kita, terutama saat krisis, saat kita ini sekarang kurang mendapatkan orang-orang yang menjadi panutan. Selanjutnya hadirin sekalian, kenapa kita mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah difitnah? Kalau begitu kita akan bahas masalah fitnah dulu. Profesor Dr. Muhammad Ahmazun
di dalam kitabnya Mauqifus Sahabah fil Fitnah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah memiliki kurang lebih 15 makna. Fitnah artinya kufur, seperti wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah bisa artinya kufur, syirik. Fitnah bisa berarti musibah, uqubah, adab, seperti firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap suatu bencana yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Fitnah bisa bermakna ihraq, dibakar dengan api, seperti firman Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Bahkan fitnah itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk imtihan, bala, ujian. Inilah yang kita inginkan. Berarti kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah difitnah, diuji, difitnah, diberikan berbagai macam julukan-julukan miring, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, supaya orang lari dari mereka, dari beliau. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka, apakah manusia menyangka setelah mengatakan beriman kemudian tidak diuji? Lah, bahkan murid yang pintar dan bodoh itu ketahuan setelah ujian. Dan juga di dalam firman Allah, fitnah itu bisa bermakna as-sad, dihalangi untuk tidak menyiarkan, mendakwahkan, mengamalkan kebenaran. Fahdharhum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu alaik. Takutlah terhadap mereka yang memfitnah, maksudnya menghalang-halangi dari kamu supaya tidak menerapkan, menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Al-fitnah di sini maknanya as-sad. Nampaknya hadirin sekalian, yang kita maksudkan kenapa Syekhul Islam difitnah, diuji atau dihalangi, bahkan dijauhkan dari umat, dijauhkan dari agama, supaya tidak bisa menyiarkan, mendakwahkan, menyampaikan al-haq. Tapi beliau adalah gunung yang sangat mencakar langit. Beliau adalah singa padang pasir yang tidak pernah mengenal kelaparan walaupun tidak mendapatkan makanan berhari-hari. Beliau adalah pahlawan yang tidak pernah diberikan cematan apa-apa, beramal ikhlas karena Allah. Makanya nanti kita akan mengetahui dari cerita, ya, bukan sekilas, kita akan ceritakan secara detail siapa beliau. Ini makna fitnah. Sehingga hadirin sekalian, fitnah, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah difitnah? Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditimpakan berbagai macam tuduhan miring? Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diberikan berbagai macam julukan-julukan yang tidak menyenangkan, bahkan lucu hadirin sekalian? Di antara orang awam mengatakan bahwa Syekhul Islam adalah tokoh Wahabi. Nah, nanti kita akan bahas kenapa tuduhan Wahabi itu kok dikasihkan katanya pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115 Hijriah. Syekhul Islam lahir tahun berapa? 700 berapa? Hah? Berapa? 661 kok 700 ya. 661 meninggalnya 728. Kan jauh kan? Masa orang dituduh alirannya belum lahir? Lucu. Alirannya belum lahir sudah dituduh. Ya.
Kalau saya dituduh Wahabi masuk akal, lahir saya setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini yang terjadi, lelucon-lelucon di tengah masyarakat, karena memang seperti yang dikatakan oleh beliau, ahlu sunnati wal jamaah yahkumuna alal ghairi bil ilmi wal adli wal insaf la kahali ahli bid'ah bil jahli wal zulmi. Ahli sunnah wal jamaah di dalam menilai dan menghukumin orang lain dengan dasar ilmu, adil dan insaf objektif, bukan seperti ahli bid'ah penuh dengan kejahilan dan penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Serambangan, ya satunya juga serambangan. Mau pengikut, mau dai, mau sekarang baru ngaji, sama tuduhannya sesat, sama, nggak dipilah. Ahli sunnah enggak, sekarang menuduh tokoh beda dengan pengikut, beda lagi baru simpatisan, beda baru ikut-ikutan. Itu adil. Tetapi hadirin sekalian, itu tidak akan kita temukan sama mereka selagi mereka itu mengikuti hawa nafsu. Makanya mereka disebut sahibu hawa, karena dasar bicaranya, dasar tindakannya, dasar penilaiannya bil hawa laisa bil ilmi, dan ilmu selalu bertentangan dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu selalu bertentangan dengan ilmu. Hadirin sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir di zaman Islam carut marut kaumnya. Negaranya dikuasai oleh berbagai macam aliran sesat. Ada Batiniyah Syiah, ada Sufiyah Jekek, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Dan tolong dicamkan ya ikhwan, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah difitnah dengan Hamawiyah nanti? Karena diantaranya adalah membantah Asy'ariyah. Maka ya antum lihat, semua aliran sesat sudah dibikinin buku sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tinggal kita mau baca enggak. Buku untuk Mu'tazilah ada, ya, Raddul Mantiqiyin. Buku untuk Rafidhah, Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Buku untuk Asy'ariyah, Risalah Tadmuriyah. Buku untuk mereka kaum sufiyin ada sendiri. Untuk Asy'ariyah, Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Semua dikasih, karangkan buku. Bahkan ada Wasitiyah, bahkan ada Mudadharah. Setelah menulis akidah Wasitiyah, mereka yang tersinggung menginginkan dialog, makanya terjadi munadharah, yaitu dialog akidah Wasitiyah. Bahkan subhanallah di penjara, ya, nanti kita akan kisahkan detail, beliau walaupun tidak ada pulpen, sampai arang dibikin pulpen untuk nulis. Dan nanti karya-karya beliau yang di penjara, di antaranya tafsir surat Muawwidzatain, tafsir yang sangat indah, tafsir yang begitu pas, tafsir yang begitu anggun untuk menafsiri tafsir surat Muawwidzatain, ditulis di penjara dengan arang. Antum udah punya pulpen nggak pernah nulis? Ya ikhwan, perlu diketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir pasca jatuhnya Daulah Abbasiyah. Jatuhnya Daulah Abbasiyah ya ikhwan, tidak ada seorang muslim pun yang punya iman kalau mendengarkan ceritanya tidak luluh lantah hatinya. Sampai ahli sejarah Ibnu Athir bertahun-tahun tidak mau menuliskan, membubuhkan sejarah ini di dalam kitab sejarahnya Al-Kamil, karena dia tidak tega menorehkan tinta sejarah itu, karena saking sakitnya mendengarkan cerita itu. Di mana Musta'sim, seorang khalifah Daulah Abbasiyah terakhir,
yang teledor mengangkat seorang munafikun pembusuk, yaitu Ibnu Alqami, Syiah fanatis Rafidhah Batiniyah yang paling berbahaya. Kerjasama sangat dengan Nasiruddin At-Tusi, juga orang Rafidhah yang menjadi penasihat Raja Holako Tartar. Sudah ada kesepakatan untuk menjatuhkan Daulah Abbasiyah. Tentara Daulah Abbasiyah yang awalnya 150.000 dirontokkan, dikurangi menjadi 35.000 dengan harapan mudah diserang dan mudah dilumpuhkan. Setelah itu dikaranglah cerita bahwa anaknya Musta'sim dilamar, laki-laki dilamar oleh putri Holako. Akhirnya berangkatlah kurang lebih 500 orang, termasuk Musta'sim anaknya dan beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Naibus Sultan dan para ulama, berangkat tanpa senjata. Di jalan mereka dicegat, 500 habis semuanya, dan Musta'sim dibunuh, dimasukkan ke dalam karung dan dilempar ke dalam lautan. Anaknya dibunuh semuanya. Kemudian tentara Tartar yang begitu sadis yang datang dari Cina masuklah Irak, membunuh kurang lebih 1.800.000 muslim ahli sunnati wal jamaah. Bahkan hadirin sekalian, para ulama mengatakan tidak pernah ada kisah pembantaian manusia yang perempuannya diperkosa dibunuh, yang hamil dikeluarkan bayinya, anak-anak dibunuh, dan sebagian ditawan dijual ke negara-negara Kristen, kecuali pada saat itu mereka dimasukkan ke dalam sungai sebagian, ke dalam parit sebagian, ke dalam saluran-saluran air sebagian, dan sebagiannya dimasukkan ke dalam sumur-sumur tua. Bahkan banjir darah manusia belum pernah dilihat oleh mata sejarah seumur dunia. Hatta hadirin sekalian, Bukhari yang terkenal pembantai besar pada waktu masuk ke Baitul Maqdis tidak sesadis itu. Masih memberikan maaf orang-orang yang mau mengikuti dia, taat sama dia. Mereka hanya membunuh, dia hanya membunuh orang yang tidak mau ikut sama dia. Tapi ini tidak kenal ampun. Makanya Ibnul Athir mengatakan, laqad bakitu iddata sinin, saya berdiam berpuluh-puluh tahun, mu'ridun, berpaling, an dzikri hadhil hadisah, untuk menyebutkan peristiwa ini, untuk membubuhkan peristiwa ini di dalam buku sejarah saya Al-Kamil, isti'daman laha, karena saya menganggap itu peristiwa yang sangat menyakitkan dan sangat besar. Karihan lidzikriha, benci untuk menuturkannya, mengingatnya. Fa ana uqaddim ilaihi rijla, terkadang saya punya niat untuk membubuhkan, wa akhiru ukhra, tapi kadang mundur lagi. Fa manil ladzi yashulu alaihi ayaktub na'yal islami wal muslimin, siapa orang yang bisa menulis dengan baik di kertas sejarah ketika melihat umat Islam dibantai seperti itu? 1.800.000 di antara mereka ada yang diperkosa, perempuannya dijual, anak-anak bayi disembelih. Wa manil ladzi yahunu alaihi dzikru dzalika, siapa yang sekarang ini merasa ringan tintanya untuk menuliskan sejarah yang paling pahit yang menimpa umat Islam? Inilah yang juga pernah dikatakan oleh sang penyair ketika 3 juta umat Islam diusir dari Andalusia, limisli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fi qalbi islam wa imanu. Demikianlah hati luluh lantah mendengarkan cerita ketika hati ada iman dan Islamnya. Faya laita ummi lam talidni, aduhai seandainya ibu saya tidak melahirkan saya sehingga saya tidak mendengarkan sejarah sepahit ini. Wa ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati sebelum peristiwa ini terjadi. Wa kuntu nasyam mansiya,
aku dijadikan orang yang dilupakan dan terlupakan. Illa anni hathani jama'atun minas asdiqa. Ada beberapa teman yang terus mendorong saya untuk memasukkan kisah peristiwa ini di dalam buku saya Al-Kamil fi Tarikh. Akhirnya saya torehkan sejarah yang pahit, yang tidak bisa dirasakan oleh umat Islam kecuali kesedihan. Inilah hadirin sekalian. Dan siapa yang melakukan itu? Pengkhianatan orang Syiah Rafidhah. Makanya hadirin sekalian, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat keras terhadap Rafidhah? Karena dia melihat sejarah pengkhianatan demi pengkhianatan, jatuhnya Islam. Bahkan hadirin sekalian, hadirin sekalian, pengkhianatan Rafidhah sepanjang sejarah, bahkan para ulama ahli sunnati wal jamaah menegaskan hampir seluruh penjajah yang masuk dengan negara Islam dari mulai dulu sampai sekarang tidak lepas dari peran Rafidhah. Daulah Abbasiyah hancur, di belakangnya adalah pengkhianatan Rafidhah. Palestina diserahkan kepada Yahudi, di belakangnya adalah Rafidhah. Dan jangan antum tertipu dengan gayanya Ahmad Dimejad, dan antum juga jangan sampai silau tampilannya Nasrullah, dan jangan sampai antum sekarang ini terkecoh dengan pembelaan-pembelaan yang kamuflase. Tidak benar kalau mereka itu berperang melawan Yahudi, bahkan dia membantu Yahudi membantai orang-orang Palestina. Antum lihat sekarang ini Damaskus kemasukan penjajah, Mesir kemasukan penjajah, sampai Irak kemarin hadirin sekalian bisa masuk Amerika karena peran Syiah Rafidhah. Sekarang siapa yang menjadi Perdana Menteri? Siapa sekarang? Nuri. Dia adalah salah seorang turunannya Yahudi dan akidahnya Rafidhah. Maka mereka tidak akan pernah setia terhadap ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ikhwan, ketika saat-saat Salahuddin Al-Ayyubi menabuh genderang perang dengan Salibin, Daulah Fatimiyah, Batiniyah, Syiah, dengan enaknya dia kerjasama dengan orang-orang non-muslim untuk menghambat perangnya Salahuddin Al-Ayyubi, dan orang Kristen diberikan lewat untuk untuk melancarkan serangan-serangannya. Pengkhianatan demi pengkhianatan mereka lakukan. Tapi mana muslim yang sadar? Dengan taqiyahnya memang mereka gampang menipu umat Islam. Dengan gayanya yang lemah lembut, mungkin mereka dipuji oleh sebagian umat Islam. Bahkan di Indonesia mendapatkan lapangan dakwah, mendapatkan wilayah dakwah, mendapatkan medan-medan dakwah dengan mudah. Masuk Quran, masuk majalah, masuk media, karena mereka silau dan tertipu dengan kelemah lembutan mereka yang menyimpan kebusukan, yang menipu para pemuda dengan nikah mut'ahnya. Maka kita harus waspada setiap saat. Ahli sunnah wal jamaah akan menjadi target yang pertama, dan mereka hadirin sekalian tidak akan bisa melepas ahli sunnah wal jamaah jaya. Bahkan pernyataan Ariel Sharon, kita tidak pernah takut sama Hizbullah, Nasrullah, dan kita tidak pernah takut sama Syiah, karena mereka adalah teman setia kita. Yang kita takutin adalah ahli sunnati wal jamaah. Bahkan yang membantai serumah sakit orang tua yang tidak bisa bergerak berdaya disembelih di kursi roda adalah dilakukan oleh orang Syiah. 25 gadis Palestina dari Hamas diperkosa di depan keluarganya oleh orang Rafidhah Syiah, dan mereka sekarang besar di daerah sekitar Lebanon, Suria, dan Palestina. Nasallallahu al-afiyah. Inilah hadirin sekalian, saya sedikit mengungkapkan fakta sejarah yang melatar belakangi hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang yang dilahirkan di negara Harran
Harran itu letaknya perbatasan Turki, ya, Turki. Tempatnya lahir para nabi, para rasul, termasuk hijrahnya Nabi Ya'qub alaihissalam ke sana. Kemudian setelah Tartar menyerang ke sana, maka sekeluarganya termasuk bapaknya dan kakeknya hijrah ke Damaskus dengan perlengkapan seadanya. Yang menjadi kekayaan utama adalah kitab, sehingga perjalanan yang begitu jauh hanya mendorong gerobak yang isinya bukan televisi, bukan juga kulkas, tapi buku ilmu. Coba sekarang hadirin sekalian lihat perbedaan antara salafus saleh dengan orang sekarang. Kalau sekarang ada kebanjiran, kebakaran, yang diangkut kita apa? Televisi yang digendong. Itu menunjukkan bahwa lebih penting televisi daripada buku. Kalau mereka dulu yang diangkut adalah buku. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perlengkapan yang minim. Itu gerobak didorong bergantian, kadang dia, kadang bapaknya, kadang kakeknya, yang ketika itu Syekhul Islam umur 6 tahun 7 tahun. Karena dia lahir tahun 661, hijrah ke Damaskus 667. Berarti kurang lebih 6 tahun. Setelah itu dia nyampai. Perlu diketahui hadirin sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad, julukannya Taqiyuddin. Bapaknya Abdul Halim, julukannya Syihabuddin. Kakeknya adalah Abdus Salam, julukannya Majduddin Abul Barakat. Dan semuanya ulama, sampai paman-pamannya termasuk Fakhruddin. Dia adalah seorang yang berfikih Hambali, yang sangat mumpuni terhadap usul fikih, qawaid fikih, dan terkait hal berkaitan dengan fikih Hambali. Dan buku yang paling bagus, yang tidaklah ada rumah melainkan ada buku itu, yaitu Muntaqal Akhbar. Kemudian disyarah oleh Imam Al-Mubajjal Al-Allama Asy-Syaukani, Nailul Awtar. Suatu kitab yang sangat indah sekali, suatu kitab fikih yang jami'un. Tidaklah ada satu masalah fikih, hadis yang diturunkan oleh beliau kecuali telah mencakup semuanya. Namun hadirin sekalian, memang semua ulama mengakui Bulughul Maram tidak ada yang bisa mengalahkan daripada kitab yang lainnya. Ya, makanya kalau antum membaca kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidaklah ada satu masalah fikih pasti dibahas di dalam buku itu. Antum kalau membahas satu hadis, pasti semua fikih kena. Artinya dari sekalian, antum bawakan hadis, terpaksa harus buka Fathul Bari, terpaksa antum harus buka Minhajul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Adapun bapaknya yaitu Abdul Halim. Kalau antum punya anak, kasihkan nama salah satunya ini, Abdul Salam, Abdul Halim. Jangan macam-macam. Kadang-kadang namai anaknya Ihsan Sabana, gitu. Kadang-kadang nyambungnya nggak benar. Itu. Ini nama-nama ulama besar antum pakai. Tapi jangan titelnya Majduddin, nanti ngoleng anak ente. Syihabuddin nggak boleh, tazkiyah. Taqiyuddin apalagi? Itu titel, Mas. Ini julukan, ya, laqab. Kalau kunyah itu pakai ummu atau abul barakat atau ummu dan yang lain itu. Nah, neneknya hadirin sekalian, masya Allah, juga alimah, ulama, muhaddis, yaitu Badrah, yang dikenal dengan Ummu Badr. Dan kenapa disebut dengan Taimiyah, keluarga Taimiyah? Karena kisah sebagian para ulama mengatakan pernah kakeknya Muhammad ibnu Khidir haji, kemudian menemukan atau ketemu dengan seorang anak namanya Taimiyah. Lalu setelah itu pulang menemui istrinya sedang hamil, lalu lahir
anaknya perempuan lahir itu dinamain Taimiyah. Sehingga setelah itu seluruh keluarganya yang lahir di situ menisbatkan Alu Taimiyah. Atau ada yang mengatakan bahwa ada salah seorang neneknya itu ahli ceramah, ahli pidato di kalangan akhwan, di kalangan ummahat yang namanya Taimiyah, sehingga keluarganya disebut Alu Taimiyah. Makanya banyak ulama yang dikenal dengan nama keluarganya. Seperti bin Baz, itu nama keluarga. Ibnu Taimiyah nama keluarga. Namanya siapa Imam Ibnu Taimiyah? Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam. Itu ulama semuanya. Hadirin ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap anak cucu kita ada yang lahir dari kandungan istri kita, dari sulbi kita, dari air mani kita. Kita memohon kepada Allah ada yang menjadi pejuang seperti Imam Ibnu Taimiyah. Nas'alullaha as-sabat, nas'alullaha as-sabra, nas'alullaha dzurriyyatan shalihatan. Hadirin sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah manusia langka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sayyidin Nas, penulis kitab Al-Arfus Syadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, walam tara ainun ma ra'ahu mislahu, tidak pernah ada mata yang melihat orang seperti dia, wala ra'at ainuhu mithla nafsihi, dan tidak ada mata seseorang yang melihat seperti Ibnu Taimiyah. Bahkan imam yang murid yang paling dekat, Imam Al-Allamah Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya boleh sumpah dan disuruh sumpah antara antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, saya akan bersumpah tidak ada orang yang paling hebat yang selama hidup saya lihat kecuali Ibnu Taimiyah. Muridnya terlihat, ikhwan, orang hebat itu kelihatan muridnya. Makanya ikhwan, kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang saya malu berdakwah. Jamaah yang lahir dari majelis kita penipu, utang gak balik, kadang-kadang subhanallah gak jujur, kadang-kadang subhanallah tidak menunjukkan sama sekali orang ngaji. Antum lihat muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Bazzar muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat. Ibnu Zamlakani muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Allahu Akbar. Tidak tersisa di muka bumi ini kecuali ilmu, karena jasanya beliau dan murid-muridnya. Imam Al-Mizzi, antum tahu bagaimana kitabnya begitu besar, muridnya Ibnu Taimiyah, Al-Mizzi. Subhanallah. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Id pernah ada kesempatan ceramah bersama. Saat itu Ibnu Taimiyah umur 21 tahun. Dia mengatakan, saya lihat di depan matanya itu ilmu semuanya. Dia itu mau ninggalin, mau ngambil ilmu seenaknya. Ilmu di depan matanya semuanya. Itu. Kalau kita ilmunya dirak, kalau nggak diambil bukunya lupa. Bahkan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, dia adalah orang yang paling gampang hafal, paling susah lupa. Kita kebalikannya, susah ngapal, gampang lupa. Allahu Akbar. Salah seorang murid An-Najib yang pernah terpenjara bareng-bareng. Nanti kita kisahkan ke penjara mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjalani fitnah kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Ente baru ngontrak di kampung, di fitnah 2 bulan aja nggak betah. Antum yang sabar 21 tahun.
sejak tahun 705 sampai wafat di penjara dengan fitnah-fitnah tanpa dasar. Sampai dia mengatakan, wallahi, tidaklah mereka memfitnah saya kecuali antara pendusta sama orang yang jahil. Berdusta atas nama mengada-ada yang dicematkan kepada saya, atau dia tidak tahu tentang saya. Katanya muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Islam wal Muslimin. Dia adalah Syekhul Islam wal Muslimin, Al-Qaim bi bayanil haq, yang tegak di dalam menjelaskan kebenaran, wa nasruddin, menolong agama, ad-da'i ilallahi wa rasulihi, da'i kepada Allah dan Rasulnya, wal al-mujahid fi sabilillah. Nanti kita akan jelaskan jihadnya dia bersama Tartar, yang seumur-umur Tartar tidak pernah bisa dikalahkan, kalah dengan jasanya, tahridnya, semangatnya Ibnu Taimiyah mendorong kaum muslimin untuk berangkat jihad, mendorong sultan khalifah untuk berjihad. Bahkan dia tidak hanya mendorong ceramah, pasang dada dan masuk ke dalam barisan yang terdepan. Akhirnya pasukan Tartar kocar kacir. Alladzi adhakallahu bihi minad dini ma kana abisa, yang menjadikan agama ini tersenyum yang dulunya muram. Wa ahya minas sunnah ma kana darisan, menghidupkan sunnah yang dulunya itu mati. Wan nurul ladzi atla'ahu Allah fi lailatis syubhat, dia adalah cahaya yang dimunculkan oleh Allah di gelapnya syubhat, di malamnya syubhat yang begitu kelam. Tolong ikhwan, pada saat itu akidah Asy'ariyah menjadi suatu akidah yang mapan permanen. Makanya tulisan Ibnu Taimiyah Al-Fatawa atau akidah Hamawiyah membuat goncang mereka. Jangankan mereka yang lemah, kudat yang menjilat, yang hanya mengambil harta dan menjual ilmunya dengan harga murah. Imam-imam besar seperti Imam Nawawi saja terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Iya enggak? Sehingga kaget ketika Ibnu Taimiyah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang begitu lugas, begitu tegas, yang selama ini ditutup-tutupin itu kesesatan dengan kebesaran ulama yang menyebarkan kesesatan itu, atau dengan kamuflase kata-kata yang indah yang mengatakan as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam, sehingga itu akidah yang sesat. Tidak ada yang membongkar kecuali Ibnu Taimiyah. Wa kasyafa bihi ghayabi bidzulumat, dia menyingkap kegelapan, tabir yang selama ini menutup seluruh umat untuk tidak bisa bicara al-haq. Imam Az-Zahabi mengatakan, wa ahya bihi Syam, dengan dia Allah menghidupkan Syam kembali. Bal wal Islam, bahkan menghidupkan Islam. Ba'da an kana yansalimu, setelah selama ini adalah tumpul. Ibnu Zamlakani mengatakan, walam yura fi 500 sana ahfad minhu, selama 500 tahun saya belum pernah melihat orang yang paling hebat hafalannya ketimbang beliau. Dalam pernyataan lain mengatakan sayyidul ulama, dia adalah sayyidul ulama, qudwatul a'immah, dia adalah contoh para imam, panutan para imam al-fudala, nasirus sunnah, penolong sunnah, qami'ul bid'ah, penghancur pelumat bid'ah, hujjatullahi 'alal ibad, dia diturunkan oleh Allah, dipancang untuk menjadi hujjah di atas hambanya seluruhnya. Beliau juga mengatakan imamul a'immah, dia adalah imamnya para imam, qudwatul ummah, panutan di ummah ini, warisul anbiya, pewaris para nabi. Dia hidup tanpa meninggalkan apa-apa, bahkan tidak menikah untuk kepikiran bagaimana dia bisa menikah, menikmati lezatnya tempat tidur, menikmati lezatnya hubungan badan. Kalau sekarang melihat umatnya hancur luluh lantah, kesesatan di mana-mana, Syiah menggeliat, Sufi merajalela, bahkan Mu'tazilah mengakar mengokoh. Siapa yang bisa tidurnya? Kalau dia di dalam hatinya ada imam, apalagi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
wa barakatul Islam wa muhyi sunnah wa man adhamat bihi lillahi alaihil minnah. Imaduddin Abul Abbas Ibnu Ibrahim Al-Wasiti, salah seorang muridnya Imam Nawawi. Salah seorang muridnya Imam Nawawi. Dia bukan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun ada sebagian ulama pernah mengatakan bahwa Syekhul Islam juga pernah qiraah simak dari Imam An-Nawawi karena ketemu. Ya. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Kata beliau, "Summa innallaha ta'ala qad rahima hadhil ummah." Ini bukan murid, bahkan ulama besar seperti Ibnu Daqiq Al-Id pernah duduk satu majelis sekali. Dia mengatakan, kemudian sesungguhnya demi Allah telah merahmati umat ini biqamati rajulin qawil himmah, dengan dihadirkan orang yang memiliki semangat kuat, dhaifut tarkib, yang mungkin kalau kita lihat lemah sama sekali badannya, qad farraqa nafsahu wa hammahu fi masalihil alam. Dia telah curahkan, dia telah berikan semua kehidupannya untuk alamul Islam, wa islahi fasadihim, untuk membenahi kerusakan mereka, wal qiyamu bimahammatihim wa hawaijihim, untuk menegakkan kepentingan mereka, kebutuhan mereka, dimna ma huwa qaimun bisadadil bid'i wad dalalat, untuk memerangi kebid'ahan dan kesesatan, wa tahsili mawadil ilmin nabawi, untuk menghasilkan kembali ilmu nabawi, alladhi yaslu fi fasadul alam, untuk membenahi rusaknya alam, wa yarudduhum ila dinil awwalil atiq, mengembalikan mereka kepada agama awal yang murni, jahada imkanahu, sampai mengerahkan daya upaya paling maksimal untuk itu. Makanya sampai enggak nikah. Sampai beliau juga di tempat lain sumpah sampai 3 kali, wallahi thumma wallahi thumma wallahi, saya tidak pernah melihat orang yang paling hebat ilmunya, ketakwaan warah ketimbang syekh kalian, Syekhukum Ibnu Taimiyah. Hadirin sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibesarkan oleh bapaknya dari sisi keilmuannya. Belajar ilmu qiraah, tafsir, fikih Hambali di tangan bapaknya, dan juga dari tangan kakeknya. Bahkan subhanallah, umur 6 tahun sudah bisa berkomentar, saya tidak melihat orang yang paling bagus dan cepat hafalannya, menghadirkan aqwalul ulama mengalir deras seperti air ketimbang kakek saya, yaitu Majduddin Abul Barakat Abdus Salam rahimahullahu ta'ala. Hadirin sekalian, dia pertama kali belajar Al-Quran. Bahkan bapaknya untuk menyemangati dia, itu gurunya yang mengajar Al-Quran, setiap bulan dititipin duit 40 dirham. Wahai ini sang ustadz, nanti kalau dia berhasil setiap bulan kasihkan duit ini. Penyemangat. Ini juga metode. Kalau antum sekarang anak ranking 1 ente kasih ini sepeda langsung, mungkin kurang ini semangat, tapi titipin ke gurunya, Pak Ustadz, Pak Guru, nanti kalau anak saya ranking ini ada duit beliin sepeda, kasih ke anak, ini hadiah. Kalau yang memberikan gurunya Masya Allah, tapi hati-hati gurunya yang amanah, itu nanti suruh beli sepeda jadi bebek, dengan repot ya. Tapi apa kata dia? Ya Sayyidi, inni ahadullah alla akhudha 'ala al-Qur'ani ajra. Wahai Sayyidi, saya sudah berjanji di hadapan Allah untuk tidak mau mengambil apapun bentuk upah dari belajar Al-Qur'an. Allahu Akbar. Anak kecil umur 6 tahun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala karena kasih kecerdasan yang begitu hebat, dan dari sejak kecil dia tidak mau main-main sama temannya, selalu menyisihkan waktu, apalagi pakai game, enggak. Itu anak-anak kita jauhkan dari televisi, dari game ya ikhwan. Kalau ingin jadi minimal
ya bawah-bawah jauh lah gitu dari Ibnu Taimiyah. Itu harus dijauhkan dari itu. Dia sejak kecil serius, ya, sejak kecil, sehingga dia hafal Al-Quran umur 7 tahun. Dan Imam Al-Bazzar muridnya mengatakan, walam yazal mundu ayyami sigharihi, terus sejak umur kecilnya mustaghriqal awqat, menghabiskan waktunya fil jiddi wal istihad, di dalam kesungguhan dan prihatin. Wa khatamal Qur'ana saghira, bisa menghatamkan Al-Quran. Maknanya khatam ini bukan berarti khataman, maksudnya hafal selesai, karena rata-rata mereka dulu nggak pakai mushaf. Thumma ishtaghala bihifdzil hadis, kemudian dia menyibukkan menghafal hadis, wal fikhi wal arabiyah, bahkan hadirin sekalian dia mempelajari kitab Sibawai, kitab nahwu. Namanya apa, Mas? Ya, Alkitab, namanya Alkitab. Jadi dia mungkin kerepotan nyari nama kali. Udah deh kita kasih nama Alkitab. Dipelajari sambil ditamhis, bahas sampai khatam. Bukan qiraatu al-muqni', tapi qiraatu naqid, orang yang kritikus. Diteliti satu persatu, diperbandingkan dengan kitab-kitab lain, sampai ya Ibnu Malik memuji kehebatan beliau. Ibnu Malik yang muasir, hidup sejaman sama beliau, punya kitab apa? Alfiyah Ibnu Malik, memuji tidak ada orang yang hebat ilmu nahwunya ketimbang beliau. Bahkan hadirin sekalian, Imam An-Zamlankani mengatakan, kalau seandainya Syekhul Islam sedang berbicara tentang ilmu, seakan-akan dia tidak ahli kecuali ilmu itu. Nanti kalau bicara lain, wah kayak ini ahlinya ini. Jadi kalau bicara semua, ahli semua. Allahu Akbar. Dan dia menghatamkan kutubus sittah, qiraat, dikhatamkan berkali-kali kepada ulama, kepada kakeknya, kepada bapaknya, kepada ulama, dan kila juga kepada Imam An-Nawawi. Karena satu tempat, Damaskus dua-duanya. Itu khatam. Antum sudah? Loh kok masih ada sempat mancing? Antum ya Allah, belum pernah khatam Sahih Bukhari sempatnya mancing. Udah pokoknya sekarang karambol ya, terus kemudian catur, mancing, nongkrong tinggalin. Oh, Imam Ibnu Taimiyah udah hafal Quran aja nggak pernah mancing. Antum sempat-sempatnya, subhanallah ya, tinggalkan. Wallahi ya ikhwan, tidaklah yang membuat malas kita itu cari ilmu. Awalnya suka biasa nyantai, ilmu tidak bisa didapat dengan nyantai. Antum sekarang lemesan sekali aja sehari, itu ketularan besoknya. Kemudian hadirin sekalian, dia juga menguasai khat, tulisan, al-hisab, matematika, bahkan ilmu falak. Maka tidak benar ada orang mengatakan dalam masalah ilmu astronomi kita ambil dari ilmu astronomi, dalam masalah syariat kita ambil dari ulama. Kalau ulama itu juga ahli astronomi gimana? Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, subhanallah, tidak ada satu ilmu kecuali dia pasti faham. Makanya Ibnu Daqiq Al-Id, saya melihat ilmu itu di depan matanya semuanya. Dia ambil sesukanya, dia tinggal sesukanya. Jadi ilmu itu kayak sudah di depan matanya. Ini enggak pakai baca buku. Wa qalla kitabun min fununil ilmi illa waqafa alaihi, tidaklah ada satu kitab yang membahas ilmu khusus melainkan dia baca. Ka'anna Allah qad khassaw bi sur'atil hifdi, seakan-akan Allah telah khususkan dia gampang cepat hafalannya, wa ibta'un nisyan, lambat lupanya. Lam yakun yakif ala syai' aw yastami' li syai'in ghaliba illa wa yabqa ala khatri, tidaklah dia dengar atau baca apapun pasti nempel, langsung plek gitu kayak lem tikus. Kalau kita ngelontok, masya Allah. Bahkan ikhwan, pernah dia membaca tafsir satu ayat, terpaksa harus buka 100 kitab tafsir. Allahu Akbar. Sambil karena tidak paham juga berdoa, dan inilah doa yang paling sering dibaca Ibnu Taimiyah untuk menghasilkan ilmu.
Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni, wa ya mufahima Sulaimana fahimni. Ya Allah, zat yang mengajari Nabi Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Wahai zat yang memahamkan Nabi Sulaiman, fahamkan aku berkali-kali. Bahkan kadang-kadang dia kesulitan menghadirkan satu masalah, istighfar sampai ribuan kali. Wallahi ya ikhwan, wa manusyal ilmu illa bidzunub, tidaklah terlupakan ilmu karena dosa. Makanya Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Al-Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadukan perkara lupanya, sering cepat lupanya ilmu ini kepada Imam Waqi'. Dia memberikan satu isyarat, petunjuk, arahan agar saya meninggalkan maksiat. Ya. Wa min a'jabil asya' fi dhalika annahu fi mihnatil ula fi Misr lamma ukhida wa sujin wa hila baina wa baina kutubihi. Suatu yang ajaib lagi bagaimana proses dia belajar pada saat dia dipenjara di Mesir, yang tidak boleh untuk menyentuh kitab-kitabnya, tidak boleh sama sekali menghadirkan apapun. Dia tulis di penjara itu buku yang merujukkan kepada hadis, kepada aqwalul ulama, tidak meleset sama sekali. Hadis rawahul Bukhari, rawahu Muslim, semuanya tanpa membuka kitab. Dan qala Imam Syafi'i, qala ini tanpa membuka kitab dirujukkan. Coba lihat antum fatwa yang akhirnya dikumpulkan oleh seorang ulama Hijaz, 37 jilid, semuanya dikeluarkan lewat penjara tanpa meleset satu akwal pun, meleset satu hadis pun yang tidak cocok sesuai dengan takhrijnya. Nggak ada. Allahu Akbar. Bahkan sampai pernah pulpennya semuanya dirampas, akhirnya nulis pakai arang. Ada beberapa kitab yang tertulisan pakai arang, ya, akhirnya dinasakh oleh muridnya, seperti kitab tafsir Muawidatain, Risalah Wasiyatul Sughra, Risalah Wasiyatul Kubra. Intinya ada 2 jilid Majmu'ur Rasail Ibnu Taimiyah. Itu rata-rata risalah ditulis di penjara. Kitab-kitab yang sangat bagus sekali, semua ditulis di penjara. Dan Ibnu Taimiyah sangat perhatian besar di dalam menegakkan Alkitab was Sunnah di dalam beragama, qaulan wa amalan, tadbiqan wa tahqiqa. Bahkan Imam Al-Hafidh Al-Mizzi, salah seorang muridnya, mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala adba' lahuma minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang paling faham, paling alim terhadap kitabullah dan sunnah Rasul, dan paling adba', ittiba'nya sangat tinggi kepada duanya, kecuali beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Imam Al-Barzali mengatakan, wa mahara fi ilmi tafsiri wal hadis. Dia sangat mahir di dalam ilmu tafsir dan hadis. Kalau antum mau mengetahuinya sedikit sekelumit bagaimana tafsir beliau, lihat, baca kitab At-Tafsirul Kabir. Tafsir yang tidak pernah ditulis oleh ulama sehebat itu. Tafsir yang memadukan antara athar dengan ra'yu yang sangat cantik. Tafsir yang mengumpulkan aqwalul ulama dan merot kelompok-kelompok yang menentang sunnah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya dirot di dalam kitab itu. Tidak ada yang ketinggalan satu kelompok pun. Wa kana imaman la yulhaqu baru fi kulli syai'. Dia adalah imam dalam segala sesuatu. Wa kana idza dzakar fi tafsir bahatan nas min kasrati mahfudhihi. Kalau dia bicara masalah tafsir, semua orang pada mundur karena hebatnya di dalam menafsiri Al-Quran. Wa hasuna iraduhu, dan sangat cantik, sangat bagus di dalam menghadirkan aqwalul ulama, dalam menghadirkan tafsir-tafsir Al-Quran. Wa itau kulla qaulin ma yastahiqu min at-tarjih wa tad'if wa ibtal. Dan dia di dalam masalah tarjih, mendhaifkan, membatalkan satu ini pendapat, sangat indah, ilmiah, dan sangat cantik. Jadi tidak ada satupun orang yang bicara dengan Imam Ibnu Taimiyah pasti dapat ilmu walaupun musuh.
Makanya beberapa banyak musuh hatta dari kalangan sufi mengakui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ucapan yang lebih menunjukkan keilmuan Ibnu Taimiyah adalah ucapan murid beliau paling tersayang, paling dekat, yaitu Imam Adz-Dzahabi. Qultu walahu khibratun tamatun birrijal. Dia memiliki pengalaman yang sangat sempurna dalam masalah rijalul hadis. Wa jarhuhum, di dalam masalah jarh, wa ta'diluhum, dalam masalah ta'dil, wa tabaqatuhum, dan dia mengenali tingkatan-tingkatan perawi. Ada tabaqatul ula, tsaniyah sampai 13, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tahdzib, ya, wa Taqrib. Wa ma'rifatu bi fununil hadis, mengenali fan-fan hadis. Wa bil ali wan nazil, ada riwayat yang ali, ada yang nazil. Wa bis sahihi was saqim, antara yang sahih dengan yang sakit. Ma'a hifdhihi, bersama hafalannya. Limutunil ladzi infarada bihi, matan-matan yang infirad. Fala yablugh ahadun fil asri rubbatahu, tidak ada seorang ulama pun yang sampai pada tingkatan beliau. Wala yuqaribuhu, apalagi tingkatan mendekati beliau, enggak ada. Wa huwa ajabun fi istihdarihi, sangat ajaib sekali dalam menghadirkan hadis bersama matan dan riwayat ini sanadnya. Wastikhrajil hujaji minhu, dan mengeluarkan alasan-alasannya kalau itu sahih atau kalau itu dhaif. Wa ilaihil muntaha, antum lihat aja, baca di dalam dua kitabnya Ar-Raddu 'alal Bakri war-Raddu 'alal Akhna'i, dia yang memfitnah. Nanti kita akan jelaskan sedikit rilis kitab itu dan fitnahnya sama Bakri sama Al-Akhna'i. Wa ilaihil muntaha fi azwi ilal kutubis sittati wal musnad, dialah orang yang paling pakar, paling akhir di dalam merujukkan kepada kutubus sittah dan musnad. Bihaitsu yasduqu ali ayyuqal, sampai cocoklah dikatakan kullu hadisin la ya'rifu Ibnu Taimiyah falaysa bihadis. Allahu akbar. Setiap hadis yang tidak dikenal Ibnu Taimiyah bukan hadis. Wal ihatah, katanya Imam ini juga, wal ihatatu lillah, adapun yang menguasai seluruhnya hanya Allah. Tapi rata-rata ma la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah hadisan falaysa bihadis. Wa amma tafsir famusallamun ilai, adapun masalah ilmu tafsir dialah pakarnya. Walau fi istikhdharil ayatil qur'aniyah, dalam menghadirkan ayat Quran, subhanallah, kayak di depan mushaf. Waqta iqamatid dalil biha alal mas'alah quwwatun ajibatun, sangat kuat yang ajaib. Wali farati imamati fit tafsir, karena kehebatan dia dalam masalah tafsir. Wa 'azamatilahi, dan sangat banyak di dalam mengitila, dalam membaca. Yubayyin khata'a katsirin min aqwalil mufassirin, dalam menjelaskan kesalahan-kesalahan ahli tafsir. Wa yuhinu aqwalan adidata, dan dia melemahkan banyak pendapat-pendapat. Wa yansur qaulan wahida muwafiqan lid-dalil, dia mentarjih, menguatkan satu pendapat yang cocok dengan dalil. Sangat hebat sekali. Di mana ada sekian pendapat tafsir, dipilih satu kemudian sesuai dengan dalil, itu tidak mudah. Makanya membandingkan itu lebih berat ketimbang menulis. Itu Ibnu Taimiyah. Makanya antum lihat ikhwan, ketika beliau menyampaikan tafsir ayat, coba ikhwan, satu buku ditulis tafsir Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Satu buku besar tafsir Qul huwallahu ahad. Kalau antum membaca, subhanallah, bahrul ulum, lautan ilmu di dalam suratul Ikhlas, ditafsiri dari seluruh sisinya. Inilah beliau imam tafsir. Makanya sampai beliau memberikan rekomendasi, tidak ada tafsir yang paling bersih dari Israiliyat, paling bersih dari bid'ah, paling bersih dari penyimpangan ketimbang tafsir Ma'alimut Tanzil, yaitu Imam Muhyiddin Muhyi Sunnah Al-Baghawi. Katanya Imam Adz-Dzahabi, wa atlaqa ibarat ahjama anha al-awwaluna wal akhirun. Banyak ulama-ulama yang tidak bisa mengomentari dalam satu ayat. Wahabu wa jasara 'alaiha, dia bahkan banyak yang tawakuf, takut,
hatta qama alaihi khulqun min ulama Misr wa Syam qiyaman la mazida alaihi wa bid'wa wa nadharahu wa kadhabahu wa huwa sabitun la yudahinu wa la yujabi bal yaqulu al-haqq al-murr alladhi adda ila ijtihaduhu wa haddadu dhihnihi wa sa'atu dzakiratihi fi sunani wal aqwal. Walaupun dia dihadapkan dengan berbagai macam ulama, diadu dengan berbagai macam ulama, dia tetap tegar, tidak basa-basi, bisuratin diapain, tetap dia mengatakan al-haq walau kana murra, walaupun pahit, menjelaskan al-haq. Ya, perlu diketahui hadirin sekalian, Ibnu Taimiyah awalnya juga seperti bapaknya dan kakeknya, madhabnya Hambali. Tapi setelah berlalu dan terus ilmu meningkat, maka dia tidak terikat oleh salah satu madhab, bahkan dia berfatwa, bahkan dia menyampaikan ilmu tanpa terikat oleh madhab, bahkan terikat oleh qala Allah qala Rasul. Makanya kadang menguatkan pendapatnya Abu Hanifah, kadang menguatkan pendapatnya Imam Malik, kadang menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i, kadang menguatkan pendapatnya Imam Ahmad, bahkan kadang melemahkan pendapatnya Imam Ahmad, karena bagi dia yang paling utama adalah dalil, seperti yang dikatakan oleh pendahulu mereka, Imam Darul Hijrah, Imam Sunnah juga, yaitu Imam Malik. Kullun yu'khad wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Bahkan dia sangat kagum, sangat memfigurkan Imam Ahmad. Makanya dia, hadirin sekalian, saat dia di penjara mengatakan, penjara saya ini adalah tempat untuk khalwah, surga di dadaku dan taman adalah di hatiku, sementara saya diungsikan adalah jalan-jalan saya, rekreasi. Makanya ikhwan, menjarakan orang seperti Ibnu Taimiyah itu hanya menjarakan badan. Di penjara manapun ilmunya tetap mengalir. Walaupun dia dihadang dengan berbagai macam ini, orang yang di penjara malah belajar juga. Belajar. Bahkan apapun dia usahakan ilmu menyebar. Maka ketika saat ditawari, pada saat terjadi fitnah Ibnu Taimiyah, ente sekarang bebas pergi Damaskus dengan syarat atau masuk penjara? Saya masuk penjara. Alhamdulillah, ini yang saya tunggu. Sekarang ibadah beliau, hadirin sekalian, ibadah beliau tidak ada orang yang paling zuhud, ahli ibadah sempurna di dalam 10 yang wajib, yang sunnah, yang umum, yang khusus, nafilahnya, kecuali Ibnu Taimiyah. Seperti yang ditegaskan oleh para muridnya, mengatakan, amma ta'abbudu radhiyallahu an fa innahu qalla an sami'a bimislihi. Adapun ibadah dia, tidak pernah kita dengar orang yang seperti beliau. Li'annahu kana qad qata'a julla waqti wa zamani fihi. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk ibadah. Hatta innahu lam yaj'al li nafsi syaghilatan tushghiluhu 'anillah. Dia tidak membuat satu kesibukan yang menyibukkan dari Allah. Ma yuradu lahu min ahlin wala min malin, baik ngurusin keluarga maupun juga harta. Wa kana fi laili mutafarridan 'anin nasi kulli khaliyan bi rabbi azza wa jal. Pada malam harinya sendirian, khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat maksudnya. Dhari'an, tadarruk kepada Allah, muwadhifan 'ala tilawatil Quran, menghatamkan Quran. Bahkan Qurannya dihatamkan setiap 10 hari. Wa mukarriran li anwa'it ta'abbudil lailiyah wan nahariyah, mengulang-ulangi ibadah malam dan siang. Wa kana idza dhahaba al-lail wa hadara ma'an nas bada bi salatil fajri. Kalau sudah malam ini hilang, maksudnya sudah mulai datang siang, wa hadara ma'an nas, mulai salat fajar, ya'ti bi sunnatiha qabla ityanihi ilaihim, melakukan sunnahnya sebelum dia datang kepada manusia menjadi imam. Wa kana idza ahrama bis shalah, ketika melakukan takbiratul ihram, yakadu yakhla'il qulub li habati idyani bi takbiratul ihram. Kalau kita melihat takbiratul ihram, orang yang memandang hatinya seakan-akan lepas. Karena apa? Karena khusyuknya dan karena takutnya, karena menganggap besar solat tersebut. Fa idza dakhala fis salati tarta'idu a'dha'uhu, ketika masuk solat badannya gemetar, hatta yamila yumnatan wa yusratan, sampai kadang-kadang gemetarnya ke kanan dan ke kiri.
Dan dikatakan oleh muridnya yang lainnya, wa shallaitu khalfahu tarawih, pernah saya salat di belakangnya salatul tarawih fi Ramadan, di bulan Ramadan, fa raaitu ala qiraati khusyu'an, saya membaca qiraahnya sangat khusyuk, wa raaitu ala salatihi riqqatan khasyatan, saya melihat salatnya itu sangat-sangat bagus, ya sangat riqqah, ya lembut, ta'khudhu bi majami'il qulub, membuat hati ini tergetar, membuat hati ini khusyuk.